Halo Talabers! Belum lama ini, CEO Tesla dan pendiri SpaceX, Elon Musk, baru saja mengundang Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beserta Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, ke markas SpaceX. Yaps, pertemuan tersebut pastinya menyangkut deal-dealan antara pemerintah dan Elon Musk mengenai rencana invasi bisnis Tesla untuk berinvestasi ke bumi ibu pertiwi. Meski kabarnya masih simpang siur, Indonesia sendiri memiliki potensi menjanjikan, terutama dalam hal pengembangan dan produksi kendaraan listrik, seperti tenaga kerja yang murah. Dikutip langsung dari data Badan Pusat Statistik, upah rata-rata buruh di Indonesia sendiri hanya menyentuh angka 18 ribuan rupiah saja per jamnya. Nah, jika dihitung dalam sehari kerja membutuhkan waktu 8 jam, maka paling tidak perusahaan asal Amerika Serikat itu akan mengeluarkan paling tidak Rp144.000 per harinya. Hal tersebut sangat berbanding jauh dengan negara lain yang santer dikaitkan dengan Tesla, yaitu India, di mana upah rata-rata per jamnya di negeri yang identik dengan ikon Taj Mahalnya tersebut senilai Rp35.308. Sungguh perbedaan yang begitu signifikan dan seyogianya menjadi pemicu bagi pihak Tesla dalam membangun pabrik baru di Indonesia. Nah, andai Elon Musk memilih Indonesia untuk membuat pabrik baru, ya mungkin saja angka pengangguran yang ada di tanah air bakalan berkurang. Pasalnya, menurut databooks.co.id, saat ini Tesla telah memiliki total 99.290 karyawan. So, kalau resmi buat pabrik baru, sekiranya akan menyerap kurang lebih 50.000 orang atau setengah dari total karyawan yang dimilikinya sekarang. Udah pilihan yang tepat banget deh pokoknya. Belum lagi bahan baku untuk komponen utama dari sebuah mobil listrik yang seluruhnya tersedia sebagai salah satu kekayaan alam terbesar negara kita. Kita cukup beruntung, 25% dari total cadangan nikel di dunia ada di Indonesia, sekaligus menjadi penyumbang cadangan terbesar di dunia. Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020, total neraca sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton. Adapun total sumber daya logam nikel sebesar 174 juta ton. Selain sebagai komponen baterai utama kendaraan listrik, peradaban modern sangat tergantung pada nikel. Kalian harus bangga ya dengan negeri kita. Untuk sebarannya sendiri dapat kita jumpai di daratan Sulawesi yang sering disebut sebagai pemilik kandungan nikel terbesar di Indonesia. Pertambangan nikel pada daerah ini terdapat di sejumlah wilayah, mulai dari kawasan industri Morowali, kawasan industri Konawe, hingga kawasan industri Bantaeng. Adapun cadangan biji nikel di bumi Celebes mencapai 2,6 miliar ton. Belum lagi yang ada di daerah Maluku. Terdapat 43% wilayah memiliki potensi pembawa mineralisasi dan belum ada wilayah izin usaha pertambangan yang diperkirakan memiliki cadangan biji nikel hingga 1,4 miliar ton. Sama halnya yang terdapat di bumi Cendrawasih, di mana area tersebut memiliki cadangan biji nikel mencapai 60 juta ton. Gimana, makin yakin kan Tesla bakalan memilih Indonesia ketimbang negara lain? Eits, nggak sampai di situ aja. Senada dengan hal tersebut, pemerintah kita telah mengupayakan pembangunan infrastruktur guna menunjang operasional perusahaan investor nantinya. Yap, emang udah begitu nampak pembangunan yang nggak cuma terletak di wilayah Jawa saja, melainkan daerah-daerah lain yang juga sudah dibangun beberapa infrastruktur yang mumpuni demi menopang ekonomi nasional. Nanti tadi saya sudah perintah Jasa Marga Bu Dirut untuk secepatnya itu bisa diselesaikan. Ya. Contohnya aja nih, pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km, serat optik Palaparing Timur, kurang lebih 10 bandara baru, hingga sejumlah pelabuhan. Sementara untuk bagian darat sendiri, PT PP Presisi Tbk melalui anak perusahaannya PT Lancar Jaya Mandiri Abadi
bakal menggarap proyek infrastruktur pertambangan senilai 6 triliun rupiah di Jambi. Adapun lingkup pekerjaan PP Presisi di jasa pertambangan ini mencangkup pekerjaan mining development, seperti hauling road development, stockyard and pit development, mining infrastructure development, dan mining services maupun hauling services. Sejumlah infrastruktur keperluan tambang tersebut turut ditunjang oleh Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Dalam sebulan saja, ekspor rata-rata mencapai 10.000 unit yang terdiri dari 3 merek mobil, yaitu Toyota, Daihatsu, dan Suzuki. Nantinya juga, Pelabuhan Patimban di Subang akan menampung kapasitas terminal kendaraan mencapai 600.000 unit, dan kontainer sebanyak 3,57 tus pada 2025 mendatang. Pembangunan tahap kedua sendiri akan dimulai pada 2024-2025 untuk pekerjaan perluasan terminal kontainer menjadi 5,5 juta tus. Setelah itu, perluasan terminal peti kemas akan kembali dilanjut hingga menjadi 7,5 juta tus pada 2027 mendatang. Jadi, Elon Musk nggak usah ragu lagi terkait persoalan infrastruktur. Udah paket komplit dan nggak kalah deh dengan negara-negara lain. Namun, yang tak kalah pentingnya buat bos Tesla itu untuk menjadi bahan pertimbangan adalah faktor politik suatu negara. Sebab, ya kalau udah beda pemimpin, tentu kebijakan yang diambil juga berbeda. Beruntung, Indonesia saat ini lagi mengenjot investasi asing untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia pasca wabah COVID-19. Beberapa investor asing pun sudah merasakan dampak positifnya. Hal ini bisa menjadi acuan bagi pihak Tesla jika ingin berinvestasi ke Indonesia. Nah, buktinya terhitung sejak tahun 2019 lalu, perusahaan asal Korea Selatan Hyundai membangun pabrik mobil di Cikarang dengan investasi sebesar 1,55 miliar US dollar atau setara dengan 21,9 triliun rupiah. Ada pula perusahaan asal negeri tirai bambu, Shanghai Electric Group Corporation, dalam mengerjakan pembangunan proyek pemerintah, yaitu pembangkit listrik tenaga gas di Desa Celukan Bawang, Bali, yang dimana nilai investasinya mencapai 18 triliun rupiah. Ditambah lagi Pegatron Corporation yang pertama kali membuka pabrik pemasok komponen Apple di Asia Tenggara senilai 21 triliun rupiah. So, bisa dong jadi acuan buat Tesla untuk membuka pabrik pertamanya di Asia Tenggara.